Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Paraduke sati sadhunang hadaya kampanang karoti ti karuna. Umat Buddha di seluruh pelosok tanah air, para ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya. Hari ini purnama di bulan Waisakha. Kita memperingati kembali 3 peristiwa penting pada pribadi Guru Agung Buddha Gautama, yaitu saat kelahiran, tercapainya pencerahan sempurna, dan saat mangkat atau parinibbana. Pada tahun ini, umat Buddha Indonesia bersama dengan masyarakat Indonesia, bahkan umat Buddha dunia, memperingati Trisuci Waisak dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi yang sulit karena wabah COVID-19. Ribuan saudara-saudara kita meninggal dunia. Berjuta-juta saudara kita terkena dampaknya. Dan lebih banyak lagi yang hidup dalam kesulitan beberapa bulan terakhir ini. Semua itu mengingatkan kita pada waktu Guru Agung Buddha Gautama masih sebagai Pangeran Siddhartha. Beliau melihat penderitaan untuk pertama kali pada waktu sang pangeran bercengkrama di luar istana. Penderitaan yang beliau lihat termasuk penderitaan usia tua, penyakit, dan juga kematian. Ibu, bapak, dan saudara, melihat penderitaan yang belum pernah pangeran melihatnya di dalam istana. Pangeran justru tidak merasa bersyukur bahwa dirinya tidak mengalami penderitaan seperti itu, tetapi justru tergoncang hatinya. Penderitaan itu merisaukan Siddhartha. Namun demikian, Siddhartha tidak menjadi pesimis melihat kehidupan, tidak kemudian kehilangan semangat untuk hidup. Justru penderitaan yang beliau lihat itu memberikan dorongan yang sangat kuat bagi Siddhartha untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan umat manusia dan makhluk-makhluk dari duka dengan mencari jalan, mencari sebab penderitaan itu, dan jalan untuk menyelesaikan penderitaan.
Pangeran Siddhartha tidak hanya sekadar menolong mereka, memberikan maksimal apa yang beliau bisa berikan kepada mereka, tetapi sang pangeran melakukan totalitas. Sang pangeran meninggalkan istananya, kenyamanan, bahkan segala kemegahan sebagai putra mahkota untuk selama-lamanya, untuk menolong penderitaan umat manusia. Mereka yang tidak tahan pada saat melihat makhluk-makhluk menderita, yang tergoncang hatinya, itulah makhluk agung, manusia besar, seorang bodhisattva. Dalam bahasa Pali disebutkan, Paraduke sati sadhunang hadaya kampanang karoti ti karuna. Kasih sayang itu tumbuh pada saat hati ini tergoncang melihat penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, pada usia 35 tahun, pada purnama di bulan Waisakha, Pangeran Siddhartha sebagai petapa mencapai pencerahan sempurna. Setelah beliau berjuang dan bersengsara selama 6 tahun, lebih menderita dari penderitaan-penderitaan yang pernah dilihat sebelumnya. Guru Agung telah menemukan jalan, telah melihat dengan jelas sebab penderitaan dan jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Yang pertama adalah jangan berbuat yang buruk. Menjaga diri adalah tanggung jawab moral semua orang. Siapapun mereka, dari manapun mereka datang. Karena keburukan itu menghancurkan orang lain dan merusak dirinya sendiri. Berhati-hatilah berbicara, berhati-hatilah menulis. Mengendalikan diri adalah awal untuk mengatasi penderitaan. Pada saat umat Buddha merayakan Trisuci Waisak, saudara-saudara kami Muslim menunaikan ibadah puasa, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Umat Buddha bersama dengan saudara-saudara Muslim, dengan seluruh umat beragama, seiring sejalan, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan ceroboh yang bisa membuat penderitaan makhluk lain, orang lain, dan dirinya sendiri. Yang kedua, banyaklah melakukan kebajikan. Peduli kepada mereka yang sedang menderita. Mungkin ibu, bapak, dan saudara tidak bisa menolong materi. Berikan hiburan kepada mereka. Berikan semangat kepada mereka. Syukur mungkin hanya segelas air bening, makanan, obat-obatan, alat kesehatan, atau mungkin tempat berteduh.
Perbuatan yang baik itu menenteramkan hati, tetapi kebaikan harus dilakukan dengan ketulusan hati. Lakukan kebaikan dengan tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian, apalagi mengharapkan pahala. Lakukanlah karuna kebajikan dengan kesadaran tanpa aku, dengan kesadaran anatta. Nenek moyang kita mempunyai semboyan yang sesungguhnya menjadi jati diri bangsa ini, yaitu gotong royong. Gotong royong tidak memberikan pesan pamrih kepada kita. Gotong royong tidak menyiratkan mencari pahala. Berbuat baik atau kebajikan gotong royong mengajarkan kepada kita kebaikan, kasih sayang dengan ketulusan hati. Gotong royong itulah karuna, kasih sayang yang dilakukan dengan kesadaran tanpa aku. Yang ketiga, Guru Agung kita berkali-kali mengingatkan, siaplah menerima perubahan. Kalau Anda telah melakukan hal-hal yang baik, bagaimanapun juga, Anda juga akan mengalami perubahan. Perubahan adalah corak. Perubahan adalah hakikat yang tidak mungkin dihindari. Biarlah umur tua datang, penyakit dan kematian. Tetapi umur tua, penyakit dan kematian itu tidak harus menjadi penderitaan mental. Kalau mental kita latih dengan sungguh-sungguh. Tetapi umur tua, sakit, dan kematian tetap datang. Kita harus menerima perubahan karena kita tidak bisa menghentikan perubahan. Menjaga diri dengan baik, tidak ceroboh, melakukan kebajikan dengan ketulusan dan tanpa aku, siap setiap saat menerima perubahan. Itulah pesan Guru Agung kita. Cara untuk menghadapi penderitaan. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Pada saat Guru Agung kita menjelang menutup mata, beliau berpesan, Waya kaya thamma sangkara, appamadena sampadeta. Kalimat yang pertama beliau mengingatkan the truth, kebenaran yang universal, waya kaya thamma sangkara. Semua perpaduan tidak kekal. Kalimat yang kedua, beliau mengingatkan kewajiban moral kepada kita semua. Appamadena sampadeta. Berusahalah, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Selamat memperingati Trisuci Waisakha Puja tahun 2564. Semoga semua makhluk berbahagia.